Terima kasih moderator, Ibu Kepala SD Ratu Lodong dan juga Kepala Kepala Sekolah di Gugus 3 Tanjung Bunga ya. Benar, Ya, Pak. selamat bertemu untuk pertama kalinya. Saya selama ini kalau guru SMP mereka kenal, tapi kalau SD berarti saya ini tidak dikenal. Kita akan segera berbagi tentang P5. Ya, apakah sudah terlihat atau belum? Sudah, Bapak, sudah. Untuk wilayah Tanjung Bunga bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Oh ya. Baik, kita omong tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya tema bukan sebuah tema baru ya, tetapi saya sangka peningkatan pemahaman akan terus kita lakukan dari waktu ke waktu sehingga kita bisa menjalankan prosesnya sesuai dengan amanat kurikulum ini. Oke, kita lihat dulu visi pendidikan Indonesia. Nah, visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berpribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ini visi pendidikan Indonesia ini. Nah, kemudian kita melihat profilnya, profil pelajar Pancasilanya. Itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sabar. Oke, jadi ini ada beberapa kata kunci yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama ini kompeten. Kemudian ada lagi yang namanya berkarakter. Lalu berikut adalah berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, kita omong tentang nilai-nilai Pancasila, maka itu ada pada profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, lalu profil pelajar Pancasila itu dia memiliki 6 dimensi ya. Saya pikir ini bukan hal yang baru untuk kita. Jadi mulai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, 6 ini disebut dengan dimensinya. Kemudian nanti di dalam dimensi ini ada elemen. Kemudian di dalam elemen itu ada lagi sub-elemen. Jadi tidak sesederhana yang kita lihat ini ya, sesuai gambar ini. Dia isinya banyak sekali. Oke, dimensi ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif. Tidak hanya ini, tetapi juga pada sikap dan juga perilakunya. Sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebenarnya ini mungkin teman-teman sudah mulai memahami, tetapi kesempatan kali ini saya hanya memperkuat saja. Jadi omong tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu kita omong tentang kegiatan kokurikuler ya. Itu namanya kegiatan kokurikuler. Nah, ada 3 kegiatan besar yang ada di sekolah, itu biasanya itu adalah intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kita omong tentang P5 berarti dia berada pada kokurikuler. Bukan intrakurikuler, bukan juga ekstrakurikuler. Kemudian P5, nah itu dilaksanakan secara fleksibel. Hal yang berkaitan fleksibel itu muatannya itu fleksibel sekali ya. Setiap sekolah bisa berbeda sesuai dengan tujuan anak-anak mau diarahkan kemana. Kemudian kegiatannya juga beda. Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, itu juga diatur masing-masing oleh sekolah. Tidak bisa kita sepakati. Satu gugus kita buat yang sama dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Nah, itu tidak pas. Jadi tergantung sekolah kita masing-masing mau kita arahkan ke mana ini anak-anak kita ini. Oke. Kemudian P5 itu dirancang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Jadi kita omong tentang modul intrakurikuler, beda dengan modul P5. Dia punya alurnya beda. Dan untuk alur sebentar saya akan tunjukkan memang, tetapi untuk kerjanya nanti baru kita sama-sama. Oke, satu poin penting lagi, bahwa
satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dalam merancang dan menyelenggarakan. Itu berarti ketika kita merancang dan menyelenggarakan, kita bisa melibatkan masyarakat. Kalau memang informasi berkaitan dengan sebuah muatan itu kita tidak terlalu paham, kita bisa melibatkan masyarakat kita. Gitu. Oke. Nah, sekarang prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu holistik. Nah, holistik itu artinya bahwa proyek itu harus mengkaji sebuah isu secara mendalam. Dia harus mengkaji sebuah isu yang secara mendalam. Kemudian tema proyek sebagai wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Nah, tetapi Bapak Ibu, jangan pahami P5 ini seperti pembelajaran tematik yang kita laksanakan itu. Bukan itu. Nah, itu beda ya. Kalau misalnya kita omong tentang pembelajaran tematik, itu kan di dalamnya ada beberapa mata pelajaran, lalu setiap mata pelajaran itu kan dulu untuk kurikulum 2013 itu kan memiliki KD masing-masing. Nah, sementara kalau kita omong tentang P5 dia tidak seperti itu. Dia menggunakan tema, tetapi di dalam tema itu ada peleburan ya, perspektif, pandangan dan juga isinya, materinya. Oke, berikut kontekstual. Nah, sehingga kalau misalnya pelaksanaan P5 itu anak-anak dikekang di dalam ruang kelas, tidak bergerak sama sekali, itu tidak pas. Karena omong kontekstual itu berarti sesuai dengan pengalaman nyata yang dialami. Nah, jadi tidak harus anak itu berada di dalam ruang kelas terus. Kadang-kadang dia keluar untuk melakukan wawancara dengan masyarakat, dia mengalami situasi di sana, karena berdasarkan pengalaman nyata. Kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, kita berupaya supaya anak-anak harus aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Walaupun itu anak-anak SD, TK sekalipun diajarkan seperti itu. Nah, karena memang pada dasarnya anak-anak itu secara kodrat itu, secara alami, anak-anak itu mereka itu lahir dengan kemampuan sebagai seorang penanya, memiliki kemampuan sebagai seorang peneliti. Nah, tapi anak-anak menjadi diam di sekolah itu hanya karena kekurangan dari kita sebagai gurunya. Nah, kita belum mampu membangkitkan anak-anak untuk bisa bertanya seperti itu. Pada kodrat anak itu seorang penanya. Itu secara kodrat. Oke, yang berikut eksploratif. Nah, artinya membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri ya, melalui penyelidikan. Nah, ini prinsip ya, prinsip. Ya, saya omong ini teman-teman bisa merenungkan yang sudah dijalankan itu seperti apa. Oke, berikut. Nah, ini soal budaya di satuan pendidikan, budaya yang ada di sekolah. Nah, yang pertama itu adalah berpikiran terbuka. Nah, jadi sekolah dalam hal ini dalamnya itu adalah guru, kepala sekolah. Nah, kita harus berpikiran terbuka untuk menerima masukan-masukan. Nah, kita jangan alergi dengan masukan-masukan itu. Harus berpikiran kita harus terbuka. Kemudian senang mempelajari hal baru. Nah, ini kadang-kadang saya lihat guru-guru ketika ada perubahan kurikulum itu mulai mengeluh dari awal sampai akhir, sampai kurikulum itu diganti juga masih mengeluh. Kadang-kadang begitu. Tapi di sini diharapkan supaya kita senang mempelajari hal baru. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Sehebat apapun kita guru, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh teman pendamping untuk kita bekerja secara bersama-sama. Yang untuk membesarkan seorang anak itu tidak bisa kita seorang diri, tidak bisa. Guru satu sekolah pun tidak bisa. Butuh orang satu kampung untuk bisa membesarkan seorang anak. Nah, coba kita buka di PMM, itu kita bisa dengar video para pemikir-pemikir mereka sampaikan seperti itu. Butuh orang sekampung untuk bisa membesarkan seorang anak. Itu berarti tandanya bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi harus tercipta di sana untuk bisa mengarahkan anak-anak menuju kepada apa yang kita harapkan. Oke, nah inilah alur perencanaan proyek kita. Jadi yang pertama kita membentuk tim fasilitator. Nomor 1. Nah, kemudian nomor yang kedua adalah
Ini nomor satu ya, kita bentuk tim fasilitator. Nomor yang kedua ini dia omong tentang mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kita siapnya sampai di mana. Kemudian yang ketiga adalah kita merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari satu itu bentuk tim, yang kedua mengidentifikasi tingkat kesiapan, yang ketiga adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan. Sore ini kita bereskan yang ini. Kemudian yang keempat baru kita mulai susun modulnya. Lalu yang kelima baru kita merancang strategi pelaporan. Nah, ini sore ini saya akan omong habis semua ini, tetapi langkahnya mungkin kita sampai di 3 dulu ya. 1, 2, dan 3. Nah, sehingga 4-nya nanti kita ketemu secara luring, itu baru kita bereskan. Sementara 5 juga sebentar saya langsung ngomong. Oke, nah pertama membentuk tim fasilitator. Mudah-mudahan di sekolah sudah ada koordinator ya, koordinator proyeknya. Apakah sudah atau belum Bapak Ibu? Koordinator proyek. Kami ya. sudah ada. Sudah dibentuk. Ya, per fasenya sudah. Sudah beres ya? Oke. Kalau sudah maka poin pertama selesai. Nah, saya hanya menegaskan bahwa nanti ada satu yang bertindak sebagai koordinator proyek, kemudian yang lainnya bertindak sebagai fasilitator. Jadi guru kelas 1, kelas 2 itu berarti berada di fase A, berarti antara guru kelas 1 dan kelas 2 itu satu tim itu. Satu tim untuk fase A-nya. Jadi bersama merencanakan, menjalankan, dan juga mengevaluasi proyek itu. Tugas kita itu untuk tim fasilitator. Kemudian nanti di kelas 3 dan 4 juga fase B itu juga melibatkan guru kelas 3 dan kelas 4. Kemudian fase C melibatkan guru kelas 5 dan kelas 6. Oke, satu selesai. Yang kedua sekarang. Identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Ini saya pikir saya bisa terka dan saya yakin saya terka ini tepat, tapi saya coba tanya saja dulu. Seberapa banyak pendidik yang pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek? Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Bukan tugas proyek ya? Bukan tugas proyek suruh anak-anak anyam ini anyam itu, tidak. Pembelajaran berbasis proyek. Project based learning. Bagaimana komentar yang lain? Ibu Ani sendiri yang bersuara ini. Yang lain ayo. Ayo yang lain. Belum dong? Pernah Pak. Maksud saya waktu saya ikut PPG itu saya pernah pakai PBL. Oh ya, bagus. Selain Ibu, masih ada guru lain juga sudah pernah? Artinya begini, di sekolah itu, kalau pernah ya, di sekolah itu kurang dari 50% guru melaksanakan atau di atas 50% guru yang melaksanakan? Kurang dari 50%. Oke, kalau kurang dari 50% maka kita berada di sini ya. Teman-teman bisa lihat Kak, saya ada buat lingkar nih. Warna biru. Bisa. Oke, berarti kita masih berada pada tahap awal ini. Nah, dari posisi kita sekarang untuk beberapa sekolah yang ada di gugus 3 ini, kita baru berada di tahap awal. Jadi jangan dulu paksakan sampai ke tahap berkembang dan tahap lanjutan. Kita baru start. Tidak apa-apa. Nah, kita mulai dari awal. Iya. Oke. Kemudian ya, jadi yang kedua ini selesai. Sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, sekarang kita pilih dimensi, tema, dan juga nanti lengkap dengan penentuan elemen-elemennya, elemen dan subelemennya. Oke, pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan. Jadi merujuk pada visi misi satuan pendidikan. Oke,
Nah, jadi kebanyakan sekolah ini, saya pikir SD kurang lebih nih. Di sekolah-sekolah itu visi yang ada di situ yang terpampang, ada yang cetak dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari tahun ke tahun ganti kepala sekolah, visi misi masih tetap sama. Nah, sehingga kalau kita andalkan visi misi untuk bisa memilih dimensi, kita kesulitan. Nah, dengan demikian maka kita menggunakan program yang akan dijalankan. Jadi kita tidak bisa asal pilih. Oh, dari 6 tadi kami milih ini. Ya, kita memilih itu ada alasannya. Nah, kira-kira tadi saya cuma ngomong ya, sekolah ini atau anak-anak ini mau diarahkan kemana? Nah, itu kok sebenarnya visi kita. Visi kita. Kalau misalnya ada kesulitan di visi misi, maka ingatkan saya nanti hari Sabtu. Nah, saya butuh waktu mungkin sekitar 3 menit selesai. Oke. Kemudian disarankan untuk memilih 2-3 dimensi. Ya. 2-3 dimensi karena kita baru start awal ya. Kita baru start awal. Jadi kalau misalnya 3 silakan, kalau mau 2 saja dulu. Ya, oke, 2 saja dulu tidak ada masalah. Atau nanti tahun pelajaran berikut ini baru kita naik ke 3. Kaliin 2 dulu. Itu juga tidak soal. Sekarang kita atur masing-masing. Oke, setelah kita memilih dimensinya dari beberapa dimensi, 6 dimensi tadi ya. Dari 6 dimensi ini kita memilih yang mana saja nih. Nah, kita jangan pilih semua, jangan 6 satu kali. Nah, itu nanti ujung-ujungnya orang melihat bahwa itu omong kosong. Karena tidak mungkin kita jalan ke 6 dimensi satu kali. Nah, kita mesti memilih 2 atau 3 saja dulu. Nah, dalam perjalanan 1-2 tahun ke sana kita robah. Nah, kalau misalnya kita ukur sudah mulai tercapai, oke, kita ganti, kita pilih dimensi yang lain. Nah, begitu. Jadi 2-3 dimensi. Nah, silakan pilih. Sekarang masing-masing sekolah sudah mulai siap-siap ini. Setelah kita memilih dimensi, pekerjaan kita lanjutannya adalah kita memilih atau menentukan elemen dan sub-elemennya. Karena di dalam dimensi tadi saya bilang, di dalam dimensi itu ada elemen dan ada sub-elemen. Kita pilih lagi itu. Jadi bukan berarti kita memilih misalnya berkebinekaan global, maka seluruh elemen yang ada di berkebinekaan global kita harus laksanakan. Tidak. Kita milih elemen yang mana, sub-elemennya yang mana. Begitu. Oke. Jadi, setelah pilih dimensi, lanjut dengan penentuan elemen dan sub-elemennya. Nah, ini tampilan elemen dan sub-elemen. Saya tidak tahu, ini teman-teman sudah punya dokumen ini atau belum ya? Yang saya tampilkan ini, dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah ada atau belum? Bapak, Ibu, kepala sekolah? Belum? Ini yang apa download dari PMM tuh ada Pak, dibaca saja, tapi tidak terlalu paham isi maksud dan tujuannya seperti apa. Tapi untuk modul ajar yang pernah saya ini download dari PMM tuh ada yang seperti ininya, sudah ada, saya pernah baca Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Ya, saya tunjuk satu persatu ya. Di dalam dokumen itu, ini yang bagian paling atas ini, coba lihat, coba perhatikan baik. Bagian paling atas ini namanya dimensi. Di sini contohnya ini ya saya screenshot ini adalah dimensi berkebinekaan global. Ya. Lalu saya hanya tunjukkan ini satu elemen saja nih. Nah, elemennya adalah ini elemennya. Elemen mengenal dan menghargai budaya. Setelah kita pilih elemen ini, sekarang kira-kira sub elemennya kita pilih yang mana? Ini sub elemennya ada di sini. Ini apakah pilih salah satunya atau dua-duanya? Atau pilih atas atau pilih bawah? Silakan. Ini dokumen penting sekali. Kalau misalnya di intrakurikuler itu yang namanya CP itu, nah di P5 yang ini target capaiannya ada di sini. Capaiannya ada di sini. Oke, saya beri contoh. Tapi ini bisa terbaca atau tidak, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Yang pakai laptop bisa, tapi pakai HP? Saya pakai HP terbaca. Oh, bisa. Oh. Bisa terbaca, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang lihat.
Kita kalau omong tentang fase A, ini kan fase A ini. Nah, jadi dimensinya adalah berkebinekaan global, kemudian elemen yang kita pilih adalah mengenal dan menghargai budaya ini, kemudian kita memilih sub-elemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya, maka fase A sebelum anak naik ke kelas 3, dia harus dapat ini. Ini kalimat ini. Ini dia harus dapat. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya. Ini dia harus dapat. Nah, bagaimana kita bisa merancang modulnya supaya ini kita bisa dapat ini. Ketika dia berada di kelas 2, dia harus dapat. Dia naik ke kelas 3, target capaiannya sudah lain lagi. Nah, untuk kelas 3 dan 4, sebelum anak naik ke kelas 5, ini dia harus dapat ini kalimat dia punya. Nah, sementara untuk kelas 5 dan 6, ketika dia tamat SD, maka ini dia harus miliki. Dia harus dapat ini. Dia harus dapat. Nah, kalau di sebelah SMP punya nih. Untuk dimensi berkebinekaan global, elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya, sub-elemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Jadi dalamnya sudah jelas sekali tuh. Nah, sehingga nanti kita coba rancang modul sedemikian supaya ini bisa kita dapat ya. Kita bisa dapat. Oke. Ya, ini dokumennya ada di saya ya. Nanti saya akan bagikan. Ya, sekarang tema. Kita omong tema. Tema, kita lihat ada gaya hidup berkelanjutan. Pertama ya, gaya hidup berkelanjutan. Kalau omong tentang gaya hidup berkelanjutan itu, berarti peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Nah, jadi omong tentang kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, itu berarti kita omong tentang gaya hidup, temanya adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Ini ada contoh di bawahnya tuh. Ya, kalau misalnya di Jakarta biasanya omong tentang banjir itu tidak akan habis-habis itu. Oh, kemudian di daerah kita maka mungkin ini ya, sampah ya. Sekarang ini kan sampai di pelosok-pelosok sekalipun tidak ada orang lagi ya, namanya pesta itu orang minum air dari gelas itu. Semuanya pakai kemasan. Nah, jadi sampahnya kan sekarang menjadi banyak sekali, bukan hanya di kota, tapi di desa-desa saja sampah sudah banyak sekali sekarang. Nah, jadi omong tentang itu sampah, banjir, apa segala macamnya, itu kita omong tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, kemudian kita bisa omong tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kita semua tahu. Dari tentang makanan, tarian, lagu daerah, berkaitan dengan kearifan lokal ya. Cerita-cerita rakyat. Nah, itu ada di tema ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau omong Bhinneka Tunggal Ika ini berarti kita omong tentang keberagaman ya. Keberagaman. Nah, jadi peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman dan nilai ajaran yang dianut. Nah, inilah ada di Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita omong tentang temanya adalah bangunlah jiwa dan ragaku. Nah, ini dia omong tentang kesehatan ini. Omong tentang kesehatan, omong tentang kesejahteraan psikologis ya. Well-being itu artinya kesejahteraan psikologis. Rasa senang, gembira gitu. Kemudian perundungan, bullying. Nah, itu kita omong di bangunlah jiwa ragaku ya. Dan masalah-masalah berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Itu ada di bangunlah jiwa dan ragaku. Kemudian kita ke suara demokrasi. Aduh, saya lupa nih, maaf. Saya lupa cari ya. Sepertinya suara demokrasi ini dia tidak disarankan untuk SD. Nah, sepertinya. Nah, kalau suara demokrasi atau pemilihan ini, kalau SMP mereka itu biasa pemilihan ketua OSIS, seperti itu. Oke, kita lanjut ke rekayasa teknologi.
Nah, rekayasa teknologi ini berarti ada karya-karya atau menghasilkan sesuatu yang bisa membantu ya. Nah, teknologi mempermudah pekerjaan itu kan, produk teknologi. Oke, lalu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini juga untuk SD bisa ini, kewirausahaan. Apakah kita buat keripik pisang atau sirup mente atau apa lagi, silakan. Nah, untuk kewirausahaan ini. Jadi ini ada contoh kontekstualisasi tema adalah membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kepekerjaan. Ini tidak untuk kita ya, ini untuk SMK saja ini. Nah, jadi kita ini untuk ini tidak ini, yang ini. Ini SMK. Jadi kita SD, SMP, SMA itu tidak boleh. Jadi kita memilih dari 6 tadi. Dari 6 itu kira-kira yang mana. Tetapi ingat, pilih yang pertama itu bukan kita pilih tema. Yang kita pilih pertama tadi apa? Halo, Dimensi. masih ingat? Dimensinya. Ya, kita pilih dimensi dulu. Pilih dimensi, Pak. Pilih dimensi, kita lanjut lagi dengan elemen, sub-elemen. Nah, lalu kita pikir tentang temanya. Bukan temanya lebih dulu. Jangan mulai dengan tema. Tema itu isu. Jadi isunya apa kira-kira, misalnya anak-anak tidak lagi memperhatikan budaya-budaya lokal sekarang mulai hilang. Oh, itu isu. Oke, kalau begitu kita ambil tema kali ini kearifan lokal. Misalnya begitu. Sampah berserakan, orang buang sampah tidak pada tempatnya, akhirnya banjir masuk di dalam kampung. Oke, salah satu isunya adalah sampah tadi. Berarti temanya kita pilih tema apa tadi? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan, Pak. Nah, begitu. Jadi berdasarkan isu, bukan berdasarkan tema ya. Iya, kita, Pak. Kita pilih dimensi berdasarkan visi atau program sekolah. Setelah itu kita memilih tema berdasarkan isu yang sedang terjadi di situ. Nah, maka tidak bisa nyontek. Oh, di sebelah mereka buat begini, kita juga buat begini. Ini nanti ada satu sekolah sana beli oto, maka di sebelah itu beli kereta api ini. Jadi berdasarkan kebutuhan kita. Oke, saya pikir ini sudah beres ini, tema juga sudah. Ini saya sudah ingatkan tadi ya, kita memilih 2-3 saja. Nah, kemudian ini saya pikir tidak terlalu penting. Iya, JP ini saya perlu ingatkan ini. Bapak Ibu, kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu 1 tahun pelajaran, 1 TP itu 252 JP. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya proyek yang dipilih itu dengan tema kearifan lokal, lalu proyeknya, topik proyeknya adalah menganyam ketupat. Maka dalam waktu 2 JP selesai. Ini pengalaman terjadi di SMP ini. Mereka 2 jam ternyata anak-anak sudah bisa semua. Lalu mereka telepon, saya tanya, Pak, lalu kamu buat apa lagi? Saya tidur sudah kamu situ. Bukan itu. Kalau misalnya 2 JP selesai, lalu 150-nya mau buang kemana? Nah, karena itu Bapak Ibu kita merancang proyeknya sedemikian sehingga nanti kita tahu, oh ternyata aksinya itu butuh waktu tidak terlalu lama. Yang butuh waktu lama itu eksplorasinya itu. Mereka kesini, mereka tanya ini, mereka bermain tentang ini, itu. Nah, itu ya lamanya di situ. Sementara aksinya kita butuh ya jamnya, beres, selesai. Oh ternyata anak-anak belum bisa, oke, kali berikut ini ulang. Nah, selesai begitu. Jadi jangan terlalu konsen dengan aksi. Yang jalan kalau banyak sekolah selama ini kan adalah aksinya. Itu yang salah. Oke, kita mulai perbaiki perlahan-lahan ya. Lanjut. Sekarang ini. Tadi kan saya bilang fleksibel dalam waktu pelaksanaan. Jadi bisa saja kita memilih tergantung. Misalnya setiap akhir jam pelajaran, setiap hari itu kita pakai untuk P5 juga bisa. Atau misalnya dalam 1 minggu kita memilih 1 hari khusus untuk P5, itu juga bisa. Nah, atau kita memilih tidak, kita laksanakan bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu kita dengan kegiatan intrakurikuler.
tetapi bulan Mei mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kita P5. Itu juga bisa. Jadi tergantung untuk waktu pelaksanaannya silakan memilih beberapa alternatif tadi ya. Tergantung kenyamanan sekolah masing-masing. Oke, saya pikir ini tidak penting. Nah, ini komponen modul. Untuk modul aja nanti akan kita kerjakan. Nah, jadi ada 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah profil modulnya, yang kedua adalah tujuannya, yang ketiga adalah aktivitas, dan yang keempat adalah assessment. Biasanya proyek menjadi tidak bermakna karena ini yang kurang diperhatikan. Ini aktivitasnya ini. Nah, karena kita bilang proyeknya adalah menganyam ketupat dan mereka anyam selesai. Nah, bukan itu. Nah, karena itu untuk alur aktivitas ini saya tunjukkan beberapa contoh. Nah, ini. Jadi untuk alur aktivitasnya kita mulainya dengan pengenalan dulu. Pada bagian pengenalan ini kita bahas tentang tema. Misalnya kita memilih tema kewirausahaan. Maka pada bagian pengenalan atau orientasi ya, orang kadang-kadang menyebutnya dengan orientasi. Nah, itu kita omong tentang tema. Nah, jadi kita omong tentang kewirausahaan. Setelah itu pada tahap kontekstualisasi baru kita masuk misalnya membuat keripik pisang. Nah, ini yang kita bahas di sini di kontekstualisasi ini. Membuat keripik pisangnya. Jadi pertama tadi kita bahas tema dulu, yang berikut kita bahas tentang judulnya itu, judul proyeknya itu. Nah, lalu kita merumuskan aksinya seperti apa saja. Nah, setelah aksi selesai, sudah refleksi. Refleksi dan tindak lanjut ini bisa disatukan. Jadi ya, ada 4 langkah ini ya. Mulai dari orientasi, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi, lalu setelah itu ada refleksi dan tindak lanjut. Ini ada cara lain, tetapi kita fokus satu ini dulu ya. Ada cara lain ini, tapi saya tidak mau jelaskan ini. Saya mau kita fokus hanya pada ini dulu, supaya kita sampai paham dulu, baru kita boleh mencoba cara lain. Nanti dalam kegiatan itu ada refleksi, ya, ada refleksi. Di sini ada beberapa rumusan pertanyaan yang saya sudah siapkan. Nanti teman-teman bisa menggunakannya sebagai pertanyaan refleksi ketika diberikan kepada anak-anak. Oke, berikut. Nah, untuk pengembangan asesmennya, nah hal yang pertama ditekankan di sini, penekanannya pada asesmen performa atau kinerja, jadi bukan pada produknya. Nah, ini yang kekeliruan ada di sini ya. Penekanannya ada pada asesmen performa atau kinerja, bukan pada produknya. Penekanannya adalah ketika bagaimana kita menganyam ketupat, bukan hasil anyaman ketupatnya. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya prosesnya berjalan baik, tetapi produknya gagal, proyek kita punya itu berhasil. Tapi kalau prosesnya jalan tidak betul, produknya berhasil, proyek itu tidak berhasil. Kenapa? Karena ini penekanan Anda pada performa. Jadi dia tidak butuhkan produk, yang dibutuhkan adalah prosesnya. Prosesnya itu yang dibutuhkan. Jadi proses gagal, tetapi produk berhasil, itu proyek itu gagal. Kalau prosesnya baik, tetapi produknya gagal, proyek itu berhasil. Nah, kemudian lanjut. Bentuk asesmen untuk formatifnya, jadi dia juga ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen formatifnya itu, kita bisa menggunakan rubrik. Kita memberikan umpan balik juga boleh baik dari pendidik maupun peserta didik ya. Bisa melalui tertulis, tapi tertulis ini jarang ya. Observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi, bisa saja. Dari intinya untuk asesmen ini, asesmen awal itu biasanya gurunya yang lakukan. Asesmen formatif dalam pembelajaran itu biasanya pendidik dan juga peserta didik boleh melakukannya. Kemudian asesmen sumatif itulah kembali lagi kepada gurunya. Peserta didik tidak. Oke, lalu bentuk asesmen sumatif juga dia kurang lebih seperti pada asesmen formatifnya itu. Nah, sekarang kita lihat rubrik. Untuk asesmen akhir berupa rubrik dengan 4 kriteria. Kriterianya adalah mulai berkembang, sedang berkembang,
berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Jadi ada 4 kriteria itu ya. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kalau boleh saya minta, kalau boleh sebelum saya pindah ke slide sebelah. Ini ditulis ini. Empat apa tuh? Kriteria itu ditulis. Ditulis di kertas jelek satu juga baik. Tulis di tangan juga tidak apa-apa. Maksudnya bisa pindah ke slide sebelahnya bisa paham ini. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini rubrik ya, rubrik untuk asesmen sumatifnya. Nah, ini yang nanti masuk ke rapor ini. Ini yang nanti akan masuk ke rapor. Oke. Kita tangguhkan ini, sebentar saya pindah ke slide sebelah ini. Saya omong begitu. Nah, rumusan kompetensi yang menjadi tujuan ditempatkan dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Sabar, nanti akan lebih jelas di apa? Di slide berikutnya. Nah, kemudian pelaporan hasil asesmen P5 terpisah dengan intrakurikuler dan diberikan 1 kali per tahun. Jadi benar bahwa pada bulan Juni ini kita akan berikan rapor P5. Ya ini, saya suruh tulis tadi kan ini. Oke, ini saya ambil fase D. Saya ambil fase D ya. Kita lihat sebentar fase D. Ini kan ini file yang lama saya tidak rubah ya. Dari dimensi yang dipilih adalah beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen yang dipilih adalah akal kepada alam. Sub elemen yang dipilih adalah memahami keterhubungan ekosistem. Nah, sehingga rumusan yang ada pada yang saya tunjuk tadi itu kah? Yang saya tunjuk di lembaran yang ini. Ini. Nah, jadi yang ini kan SMP punya nih, ini SMP punya nih. Ini SMP. Yang ini SMA ini. Nah, SD punya yang 3 ini. Nah, ini TK punya nih. Nah, ini TK. Jadi kalimat yang ini, yang tadi kan SMP itu, kalimat ini dia harus ada di sini. Dia harus ada di sini. Ini. Kalimat yang tadi. Kalimat yang di SMP punya tadi dia harus ada di sini. Karena ini kan judulnya masih SMP ini. Nah, sementara ini dia ambil dari fase C. Jadi SD kelas 5-6 punya. Ini dia ambil dari fase B, dari SD kelas 3-4 punya ini. Nah, sementara ini dia ambil SMA punya. Bagaimana? Masih bingung? Paham Pak, jadi dia berkelanjutan dari fase A sampai fase D ya. Oke, selain Ibu Ani, yang lain. Halo, yang lain ini ada di sekitar perangkat atau tidur ini? Ayo yang bersuara dulu. Yang lain bersuara dulu. Sabar, saya coba hapus ini. Saya coba hapus ini. Oke, sekarang coba kita lihat. Kalau misalnya, silakan pilih fase A, B atau C. Kita omong fase B dulu ya. Kita coba fase B di tengah-tengah. Nah, kalau fase B, di fase B yang ini ya, kita pilih dimensinya ini, berkebinekaan global, kita pilih elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya, kemudian kita pilih sub elemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Andaikan saja ini, andaikan saja. Nah, kemudian fasenya adalah fase B, kelas 8, kelas 3-4 ya, kelas 3-4. Maka yang namanya berkembang sesuai harapan itu ini. Rumusan ini. Sedangkan yang di sini adalah sedang berkembang. Ini rumusan ini sedang berkembang. Rumusan ini, yang ini mulai berkembang. Sementara rumusan ini SD, fase C punya ini
ini sangat berkembang. Halo, bagaimana? Sudah paham atau belum? Sudah, Bisa. Pak. Sudah bisa ya? Ya, bisa, Pak. Nah, itu kalau kita ambil apa? Fase B punya itu. Nah, jadi, kalau kita ambil fase C punya, nah, fase C punya, berarti fase C punya ya. Berarti rumusan ini ada di berkembang sesuai harapan. Sedangkan rumusan yang ini adalah sedang berkembang. Sedangkan rumusan ini ada di mulai berkembang. Nah, sementara yang SMP punya ini adalah sangat berkembang. Nah, begitu. Nah, karena ini nanti Bapak Ibu lapornya di sini, ini barang-barang ini ya. Oke. Maka sampailah kita terakhir, inilah model rapornya. Sudah tampak model rapornya? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, begini tinggal dicentang. Ini mulai berkembang, ini mulai berkembang. Aduh, maaf. Oh, tadi saya sudah. Ini mulai berkembang, ini sedang berkembang, ini berkembang sesuai harapan, ini sangat berkembang. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk penjelasan saya tentang P5 ini. Untuk kerja-kerjanya nanti baru kita di saat luring saja. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Pak Sile, materinya ini luar biasa ini. Teman-teman yang ada di dalam ruang online ini yang mau bertanya seputaran P5 dan materi yang tadi sudah narasumber jelaskan, boleh angkat tangan. Ada tombol angkat tangan di bagian bawah, nanti akan dipersilakan.